konsekuensi dari ketauhidan kita meneladani sifat rahmannya Allah, seharusnya kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, menjadikan orang-orang yang فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, sebenarnya dalam secara bahasa sama dari kata rahmah, ya, dari kata rahmat. Cuma perbedaannya Ar-Rahman itu lebih kepada sifat pengasih. Makanya salah satu sifat Allah yang tidak dinisbatkan kepada makhluk lain dan tidak boleh, ya. Makanya kita kalau punya anak, para ulama sebagian besar melarang untuk memberi nama anak tunggal misalnya, apalagi maknanya Rahman. Kenapa? Karena itu hanya untuk dinisbatkan nama Allah. Bahkan Abdurrahman pun kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena sebagian orang Indonesia jarang yang Abdurrahman manggilnya Abdul, tapi manggilnya Rahman. Nah itu. Nah, mending kalau Man doang atau Maman, ya gitu. Itu sebagian ijtihad ulama yang menyimpulkan tidak boleh. Beda dengan Ar-Rahim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai sifatnya Rahim, ya, dalam surat At-Taubah, ya. Rasulullah yang sangat rahim kepada umatnya, yang mengkhawatirkan senantiasa bersemangat untuk menjadi jalan hidayah dan senantiasa mengkhawatirkan, ya, atas segala penderitaan umatnya. Itu. Tapi kalau Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman itu hanya mutlak milik Allah, secara luas dan lebih agung. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa menandi atau meniru, bukan tidak sama sekali, ya, tapi tidak bisa secara sifat meniru sifatnya Allah. Tapi kalau dalam aspek dan kacamata keimanan, kita harus bisa untuk semaksimal mungkin menirunya. Kenapa? Mana Ar-Rahman itu nggak pilih tebu, nggak pilih-pilih, ya, nggak pandang bulu. Makanya disebutkan bahwa Ar-Rahman itu, ya, Allah yang Maha Rahman itu bahkan sampai orang-orang kafir tetap diberikan rezeki, ya. Bahkan sampai orang-orang kafir tetap diberikan rezeki. Orang-orang yang berdosa tetap diberikan kesempatan, ditunggu atasnya untuk bertobat dan seterusnya. Tapi kalau Rahim itu adalah makna khusus cinta dan kasih sayangnya Allah diberikan kepada manusia yang hanya manusia yang beriman dan taat. Maka untuk mendapatkan rahimnya Allah diusahakan dari apa? Dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun beberapa teladan, ya, saya kutip dari beberapa perkataan imam atau perkataan para ulama. Yang salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, ya, itu pernah mengatakan bahwa orang yang mengasihi atau sedang seseorang ketika dia meneladani sifat Allah Rahman itu tetap mau memberikan kesempatan dan mengasihi orang-orang yang sedang lalai atau bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kebanyakan kita mungkin secara naluriah, keinginan kita kalau ngelihat orang bermaksiat itu emang benci, tapi suka diikuti dengan keinginan swat ngebut gitu, ya. Enak, ya, kalau jatuh saya ngomong lagi, coba lagi. Nah itu, ya, ya kan, kita secara naluriah kadang-kadang spontan seperti itu, ya. Kalau ngelihat, jangankan ke orang lain, ya, kadang-kadang ujiannya, ya, yang kita bisa rasakan bersama, mendidik anak saja, ya, itu kalau anaknya udah bedegong, bangor, keblinger gitu, ya, udah bener-bener bangor lah, udah bener baong gitu, itu kadang-kadang suka terbesit dalam hati, bahkan terucapkan dalam amarah kita atas mereka kecelakaan, misalnya atas sumpah serapah, cacian, makian dan seterusnya. Nah, maka konsekuensi dari ketauhidan kita meneladani sifat rahmannya Allah, seharusnya kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, menjadikan orang-orang yang tetap berakhlak baik kepada orang-orang yang saat ini mungkin belum memiliki ketaatan atau masih bermaksiat kepada Allah, ya. Makanya ketika Nabi Musa diutus bersama Nabi Harun kepada Fir'aun yang begitu jahat, udah luar biasa lah, mungkin saat ini aja belum ada yang menandingi
kejahatan dan dosanya Fir'aun, tapi Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengatakan nasihat-nasihat yang layyinah, ya, kalau lihat kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang sopan dan seterusnya. Ya. Yang kedua, memalingkan mereka dari keadaan atau dari kondisi yang lalai dari mengingat pada Allah dengan cara memberi nasihat kepada yang halus dan daripada nasihat-nasihat yang mencaci atau bahkan sindiran. Kadang-kadang kita berdakwah tapi dakwahnya lebih dekat dengan sindiran, bikin statusnya sindiran, ya, sindiran. Ya. Kita mau mereka berubah tapi kita lebih menggunakan kata-kata dengan menyindir. Yang ada orangnya bukan tersentuh, tapi malah yang ada apa? Yang ada balas status lagi, nyindir, balas lagi, nyindir gitu. Jangankan kepada orang atau tetangga, para pasangan suami istri aja kadang-kadang untuk menasehati itu nggak berani ngomong langsung. Ya, sindir-sindiran di status, bikin tulisan di status, postingan di Facebook dan seterusnya. Nah ini menghindari, makanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu. Yang ketiga, memandang pada para pelaku maksiat dengan pandangan merasa kasihan dan tidak menghina. Ya, menganggap sebagai setiap maksiat yang terjadi di dalam alam ini adalah seperti yang dilakukan oleh dirinya sendiri, atau mereka merasa bahwa dirinya justru jangan-jangan lebih dari orang-orang yang sekarang sedang bermaksiat. Ya. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.